Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel saya, Izin Guru, Izin Senior. Di sini saya akan memenuhi tugas ASJ saya atau Administrasi Infrastruktur Sistem Jaringan. Nah, di sini saya akan membagi ilmu kepada teman-teman semua, yaitu materi tentang Virtual Machine atau disingkat dengan VM. Nah, untuk ke video selanjutnya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga dibunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video saya selanjutnya. Yuk! Nah, perkenalkan, nama saya Oklara Kristina Utasoid. Saya dari kelas 12 TKJC dan bersekolah di SMK Taruna Tekno Nusantara Medan. Bidang studi ASJ atau Administrasi Infrastruktur Sistem Jaringan. Guru pengampu Pak Andi Kurniawan Putra. Selanjutnya, di sini kita akan mempelajari atau memperdalam ilmu tentang Virtual Machine atau disingkat dengan VM. Apa itu Virtual Machine? Virtual Machine adalah program perangkat lunak atau sistem operasi yang tidak hanya menunjukkan perilaku komputer yang terpisah, tetapi juga mampu melakukan tugas-tugas seperti menjalankan aplikasi dan program seperti komputer yang terpisah. Aplikasi mesin virtual menciptakan lingkungan tervirtualisasi dan terbilang cukup sederhana. Virtual Machine atau VM adalah sandbox dari sisa sistem. Artinya, perangkat lunak di dalam mesin virtual tidak dapat melarikan diri atau merusak komputer itu sendiri. Ini menghasilkan lingkungan yang ideal untuk menguji sistem operasi lain, termasuk rilis data, mengakses data yang terinfeksi virus, serta membuat cadangan sistem operasi dan menjalankan software atau perangkat lunak atau aplikasi pada sistem operasi yang awalnya tidak dimaksudkan. Selanjutnya, beberapa mesin virtual atau virtual machine atau yang disingkat dengan VM ini dapat berjalan secara bersamaan di komputer fisik yang sama. Untuk server sendiri, beberapa sistem operasi berjalan berdampingan dengan software atau perangkat lunak yang disebut dengan hypervisor untuk mengelolanya. Sementara, komputer desktop biasanya menggunakan satu sistem operasi untuk menjalankan sistem operasi lain di dalam jendela program. Setiap virtual machine atau yang disebut dengan VM atau mesin virtual ini menyediakan perangkat keras virtualnya sendiri, termasuk CPU, hard drive, antarmuka jaringan, dan perangkat lainnya. Yang kedua, tujuan dan fungsi penggunaan virtual machine atau disingkat dengan VM. Yang pertama, tujuan utama virtual machine atau VM adalah untuk mengoperasikan beberapa sistem operasi pada saat bersamaan dari perangkat keras yang sama. Selanjutnya, ini dia ilustrasi gambar, tujuan dan fungsi serta cara kerja mesin atau virtual machine atau yang disingkat dengan VM. Tanpa virtualisasi atau virtualisasi, mengoperasikan beberapa sistem atau seperti Windows dan Linux akan membutuhkan dua unit fisik yang terpisah. Jadi, kalau kita menggunakan virtual machine ini, kita tidak akan menggunakan dua unit komputer lagi, melainkan menggunakan satu. Karena operasi berjalan berdasarkan kemampuan operating system atau OS tertentu, bisnis yang menggunakan beragam aplikasi mungkin menemukan diri mereka menggunakan banyak konsol dan instalasi perangkat keras yang berbeda untuk mengelola aplikasi mereka. Hal ini bisa menjadi sulit dan bahkan terbilang mahal. Perangkat keras membutuhkan ruang fisik yang tidak selalu tersedia. Oke, selanjutnya
Virtual Machine atau VM berfungsi dan berguna untuk bereksperimen dengan berbagai sistem operasi dan aplikasi tanpa harus menginstalnya pada perangkat keras fisik Anda. Sebagai contoh misalnya, Anda dapat mencoba distribusi Linux seperti Kali Linux baru di sistem operasi Anda untuk memeriksa tampilan dan feel atau rasanya setelah selesai bereksperimen. Anda dapat menghapus VM ini dan melanjutkan dengan sistem operasi pada mesin host Anda. Terkait fungsi utamanya sendiri, fleksibilitas ini yang membuat VM begitu populer. Faktanya, hal ini tidak hanya terbatas pada sistem operasi. Anda dapat menggunakannya untuk membuat testing environment atau lingkungan pengujian untuk sekelompok penggunaan tertentu juga, dan setelah selesai, Anda dapat menghapusnya. Keuntungan lain adalah apapun yang Anda lakukan di dalam virtual machine atau VM, yaitu adalah sandbox dari sisa sistem. Dengan cara ini, Anda dapat menguji berbagai aplikasi dan sistem untuk melihat apa yang mereka lakukan tanpa khawatir untuk memengaruhi sistem fisik Anda dengan virtual machine. Terakhir, Anda dapat menggunakan untuk menjalankan perangkat lunak yang tidak didukung oleh sistem operasi host Anda. Contoh virtual machine yang baik dijalankan seperti Windows XP, Vista 7 atau 8, atau 8.1, dan perangkat lainnya yang tidak didukung lagi oleh perangkat sistem operasi yang ada. Nah, selanjutnya yang ketiga, cara kerja virtual machine atau VM. Setelah kita mengetahui apa pengertian dari virtual machine atau VM, serta tujuan dan fungsinya di atas, maka kita juga harus mengetahui bahwa teknologi virtualisasi memungkinkan Anda berbagi sistem dengan banyak lingkungan virtual. Hipervisor mengelola perangkat keras dan memisahkan sumber daya fisik dari lingkungan virtual. Hipervisor mengelola perangkat keras dan memisahkan sumber daya fisik dari lingkungan virtual. Sumber daya dipartisi sesuai kebutuhan dari lingkungan fisik ke VM. Ketika VM berjalan dan pengguna atau program mengeluarkan instruksi yang membutuhkan sumber daya tambahan dari lingkungan fisik. Nah, selanjutnya jenis-jenis virtual machine yang disingkat dengan VM atau mesin virtual. Dalam membahas tentang penjelasan pengertian virtual machine atau VM atau mesin virtual, tentunya hal tersebut tidak terlepas dari jenis dan macamnya, bukan? Ya, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya di atas, virtual machine atau mesin virtual ini diimplementasikan dengan metode emulasi software atau perangkat lunak atau teknik virtualisasi perangkat keras, bergantung pada penggunaan dan tingkat korespondensi mereka dengan komputer fisik. Nah, selanjutnya 6 kelebihan dan kekurangan virtual machine. Kelebihan virtual machine atau VM. Ada beberapa keuntungan dan kelebihan dari mesin virtual atau virtual machine atau yang disingkat dengan VM, yakni virtual machine atau VMS dapat menggunakan beberapa environment atau lingkungan sistem operasi pada komputer yang sama. Nah, selanjutnya kekurangan virtual machine atau disingkat dengan VM. Yang pertama, VM atau virtual machine terbilang kurang efisien daripada mesin nyata karena mereka mengakses perangkat keras secara tidak langsung. Menjalankan perangkat lunak di atas sistem operasi host berarti harus meminta akses ke perangkat keras dari host. Nah, yang kedua, ketika beberapa mesin virtual berjalan pada host yang sama, kinerja dapat terhambat jika komputer yang dijalankannya tidak memiliki resource atau daya yang cukup. Nah, yang ketiga, mesin virtual dapat terinfeksi dengan kelemahan mesin host. Sebagai contoh misalnya, seperti proses isolasi adalah fitur yang biasanya digunakan oleh sistem operasi. Baiklah, demikian pembahasan atau penjelasan saya mengenai materi tentang virtual machine, dari apa itu virtual machine, ciri-ciri virtual machine, cara kerja,
jenis virtual maxing, baik kekurangan atau kelebihan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita dilindungi oleh Tuhan. Jika saya ada salah, saya minta maaf. Terima kasih buat Pak Andi yang sudah memberikan tugas kepada saya. Bye-bye.